Selain Prabu Jayabaya dengan serat jangka Jayabayanya, masyarakat kita juga mengenal nama lain yang turut memberi ramalan tentang hari depan tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon dan Noyoginggong. Dua sosok misterius yang seringkali disangkut pautkan dengan fenomena letusan Merapi ataupun gunung-gunung lain di Indonesia. Fenomena alam yang dalam frasa masyarakat Jawa dikenal dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Tetapi secara proporsional, nama Sabdo Palon dan Noyoginggong dari dulu jauh lebih santer diperbincangkan ketimbang Prabu Jayabaya. Alasannya jelas, Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang riwayat hidupnya bisa ditelusuri secara pasti. Banyak rekam jejak atau napak tilas yang mengkonfirmasi keberadaan beliau. Tapi kalau Sabdo Palon dan Noyoginggong, keduanya benar-benar masih abu-abu dan misterius. Kebenaran tentang ada atau tidaknya pun masih simpang siur. Sebagian orang bahkan menganggapnya hanya sebagai mitos belaka, tidak benar-benar ada. Ada juga yang menyebut bahwa keduanya adalah sosok gaib sebagai pamomong bumi Jawa. Sementara yang meyakini kebenaran adanya dua sosok tersebut, asumsinya tidak jauh-jauh dari sumber-sumber yang menyebut bahwa dua sosok ini merupakan punokawan atau penasihat spiritual dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit. Salah satu sumber yang mengkonfirmasi kebenarannya adalah serat Sabdo Palon yang memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan Sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa untuk kemudian pergi meninggalkan tanah Jawa. Ada juga yang bilang keduanya menuju Jawa bagian selatan, antara Moksa di Gunung Merapi atau Gunung Tidar. Seperti yang termuat dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 dan 6 tentang menuju ke selatan Jawa, dan Pupuh 16 terakhir tentang moksanya berbunyi, Sabdo Palon Nulo Mukswo, sakedap boten kaeksi, wangsul ing jaman limunan. Kemudian Sabdo Palon menghilang, sekejap mata sudah tak terlihat, kembali ke alam misteri. Peristiwa tersebut dalam Candra Sengkala atau hitungan kalender Jawa dikenal dengan sebutan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Pemilihan nama Kertaning dan Bumi ini disinyalir diambil dari nama Sang Prabu sendiri. Tanda ini turut menguatkan kabar bahwa kedua sosok tersebut merupakan punokawan dari Prabu Kertabumi. Pertanyaan selanjutnya, kalau toh memang ada, siapakah sebenarnya kedua sosok tersebut? Apakah sosok nyata atau justru merupakan sosok gaib? Lalu apa hubungannya antara kedua sosok tersebut dengan sosok Danghyang Semar Badranaya atau Mbah Semar? Sebab kalau diperhatikan, ternyata ada banyak kesamaan kisah dua sosok tersebut dengan Mbah Semar. Dari beberapa informasi, ada 4 asumsi mengenai kebenaran eksistensi dari sosok Sabdo Palon dan Noyoginggong tersebut. Pertama, Sabdo Palon dan Noyoginggong adalah sosok nyata, manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri, ternyata keduanya memiliki silsilah leluhur, yaitu masih keturunan dari Empu Tantular VI, penulis Kakawin Sutasoma yang menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama asli Sabdo Palon adalah Danghyang Semaranata yang lahir pada tahun 1328 Masehi dan Danghyang Panawasikan yang lahir pada tahun 1337 Masehi. Secara keseluruhan, silsilah leluhur dari dua sosok tersebut adalah terah para Brahmana dan Begawan, yaitu gelar untuk orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu dan spiritual. Itulah kenapa keduanya kemudian menjadi penasihat bagi Prabu Kertabumi. Bahkan ada yang menyebut keduanya sudah menjadi penasihat keraton sejak masa Dyah Rani Suhita atau Ratu Ayu Kencana Wungu dengan Raden Ratna Pangkaja atau Damarwulan yang memerintah dari tahun 1427 sampai 1447 yang menggantikan Prabu Wikramawardhana, Raja kelima Majapahit. Sementara Damar Sasongko menyebut kedua sosok tersebut ini dulunya adalah penasihat pribadi dari Raden Damarwulan. Berkat nasihat dan siasat dari keduanya, Raden Damarwulan akhirnya berhasil menumpas pemberontakan dari Adipati Menakjingga
yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Keraton Wetan Majapahit atau Blambangan. Baru setelah Raden Damarwulan menikah Ratu Ayu Kencana Wungu, dua sosok ini resmi dilantik jadi penasihat keraton. Asumsi kedua, Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan sosok gaib pamomong bumi Jawa. Asumsi ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa muksa keduanya dan minimnya bukti-bukti fisik yang mendukung kebenaran bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Yang ada hanya bukti-bukti tinggalan raja-raja yang pernah diasuh. Misalnya bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tercecer hampir di sembarang tempat di tanah Jawa. Asumsi ini juga disandarkan pada cerita tutur yang menyebut ketika keduanya menemani Prabu Kertabumi bertapa di Gunung Lawu jelang naik tahta keprabuan. Tiba-tiba saja seluruh lelembut yang ada di Gunung Lawu menghatur sembah pada kedua sosok tersebut, seolah meneguhkan bahwa keduanya adalah penguasa dari para lelembut tersebut. Ada juga yang menyebut karena diyakini sebagai pamomong bumi Jawa, keduanya merupakan sosok yang ditemui pertama kali oleh Syekh Subakir, utusan Raja Rum atau Turki Utsmani, ketika hendak babat alas Jawa yang konon waktu itu dipenuhi oleh lelembut-lelembut jahat yang suka memangsa manusia. Sedangkan asumsi ketiga bahwa kedua sosok tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari Mbah Semar. Secara nama, Sabdo Palon berarti ucapan atau keputusan yang tegas, sedang Noyo Genggong adalah pengabdian dengan keluasan. Jika disatukan artinya adalah tegas tapi luwes, luwes tapi mengandung ketegasan, dua watak yang terdapat dalam diri Mbah Semar. Dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebut bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong pergi atau moksa di selatan Jawa, yaitu di Gunung Tidar, dan selalu dikaitkan dengan erupsi Merapi. Di Gunung Tidar ada petilasan Mbah Semar, sementara letusan Merapi tidak pernah jauh-jauh dari nama Semar. Bahkan sering sekali ada foto-foto kepulan asap Merapi yang menyerupai bentuk Semar tiap kali terjadi erupsi. Berikutnya, sebenarnya hanya Sabdo Palon yang merupakan nama lain dari Mbah Semar, sementara Noyo Genggong adalah sosok yang lain lagi. Asumsi ini disandarkan pada gambaran fisik antara Sabdo Palon dan Mbah Semar yang sama persis. Sedangkan Noyo Genggong digambarkan jauh lebih kurus. Lebih-lebih lagi dalam serat Sabdo Palon pun yang cenderung banyak bicara kepada Prabu Kertabumi adalah Sabdo Palon, termasuk pada frasa Sabdo Palon nagih janji. Sering juga orang menyebut Semar nagih janji. Dengan kata lain, Semar dan Sabdo Palon sebenarnya adalah satu sosok, sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Asumsi yang keempat, Sabdo Palon, Noyo Genggong atau Mbah Semar seluruhnya hanyalah mitos dan cerita rekaan saja. Beberapa sejarawan mengatakan kalau serat Sabdo Palon itu ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, pujangga masyhur dari Keraton Surakarta, yang juga dikenal sebagai seorang yang waskita atau bisa meramal masa depan. Jadi kuat kemungkinan bahwa ramalan-ramalan dalam serat tersebut sebenarnya hanyalah hasil rekaan beliau sendiri, sebagai bagian dari olah sastra agar lebih menarik untuk dibaca. Dosen filsafat sejarah Nuryadin mengatakan, serat Sabdo Palon sebenarnya malah digubah oleh Prabu Kertabumi sendiri. Dan sama, kedua sosok tersebut hanyalah tokoh rekaan, manifestasi dari Sang Prabu yang berdialog dengan pikiran dan batinnya sendiri. Dua sosok tersebut hanyalah sosok imajinatif yang diciptakan Sang Prabu, mirip seperti dalang yang seolah berbicara dengan wayangnya, padahal sejatinya berbicara dengan dirinya sendiri.